Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dua karomah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karomah adalah kemuliaan atau kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah merupakan seperti halnya kejadian yang di luar nalar atau logika dan kemampuan manusia yang terjadi pada diri seseorang atau wali Allah. Di Indonesia juga sudah banyak sekali wali Allah yang memiliki karomah. Salah satunya adalah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari kota Pekalongan. Siapa yang tak kenal dengan sosok beliau yang dikenal alim, soleh, dan di mana setiap dakwahnya selalu tidak lupa untuk menyampaikan sangat pentingnya untuk mencintai tanah air, yaitu negara Indonesia. Dalam setiap momen itulah yang beliau tekankan. Bahkan, beliau juga dikenal sebagai pemimpin thariqah se-Indonesia dan dikenal sebagai penasehat Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Maka dari itu, beliau pun banyak disegani oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini karomah dan keistimewaan yang dimiliki Habib Lutfi bin Yahya. 1. 10 dukun kelas kakap menguji Habib Lutfi. Pada saat itu ada 10 orang dukun yang ingin menguji Habib Lutfi. Dukun yang terlihat angkuh dengan ilmu yang mereka punya. Dia ingin melihat seberapa besar karomah yang dimiliki Habib Lutfi. Ketika 10 dukun itu mulai membacakan mantra pada keris yang mereka yakini sangat hebat, dan mereka yakin bahwa keris itu adalah keris yang legenda dan sakti mandraguna. Lalu setelah 10 dukun itu mengeluarkan keris yang mereka yakini sebagai keris legenda dan sakti, mereka lalu baca mantra terhadap keris itu. Setelah dukun itu membaca mantra, lalu mereka menyuruh Habib Lutfi untuk mengambil keris legenda itu. "Silahkan ambil keris ini jika Habib berani," kata dukun itu kepada Habib Lutfi. Kemudian Habib Lutfi dengan tegas menolaknya. "Untuk apa? Dan atas dasar apa kalian menantang saya?" kata Habib Lutfi. Lalu salah satu dari dukun 10 itu menjawab, "Kami ingin tahu apa kelebihan Habib ini. Saya lihat murid-murid Habib banyak sekali. Dan apa benar Habib ini wali Allah? Saya lihat banyak orang yang suka dan mencintai Habib." Lalu dukun itu meletakkan keris itu persis di depan Habib Lutfi. "Ambil keris ini jika Habib mampu," kata dukun itu. Lalu Habib Lutfi hanya tersenyum sambil jalan membawa sapu lantai. Tiba-tiba Habib Lutfi menyapu keris itu dengan santai dan mudah, tanpa membuang-buang tenaga sama sekali. Ketika itu, 10 dukun itu kaget dan gemetar ketakutan saat melihat keris yang dia yakini sakti itu dengan mudah disapu oleh Habib Lutfi. Lalu para dukun itu heran dan berkata, "Kok bisa ya? Hanya dengan menyapu saja keris itu tergeser. Padahal sudah saya perlihatkan, tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris itu." Kemudian Habib Lutfi mencabut salah satu bulu rambut beliau yang ada di kepalanya dan meletakkannya persis di depan 10 dukun itu. Dukun 10 itu disuruh Habib untuk mengambilnya. Dengan sekuat tenaga, dukun 10 itu tak kuat untuk mengambil satu helai bulu rambut Habib Lutfi. Ketika itu dukun hanya heran dan geleng-geleng kepala dan menangis ketakutan. Pada akhirnya, 10 dukun itu mohon maaf kepada Habib Lutfi sambil nangis-nangis dan berserah diri, bahkan bersedia untuk menjadi murid Habib Lutfi hingga saat ini. 2. Seekor kambing tunduk kepada Habib Lutfi. Pada suatu hari, ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan diadakannya sholawat setiap Jumat Kliwon. Pada saat itu, pengajian Jumat Kliwon belum seramai saat ini, dan juga belum ada gedung kansus sholawat. Habib Lutfi sudah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sejak beliau tinggal di desa Noyontaan Gang 7. Sebelum beliau pindah ke Gang 11, Habib Lutfi sudah lama sekali menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediamannya yang dulu. Pada saat itu Maulid perdana, Habib Lutfi ingin menyembelih seekor kambing.
Kambing tersebut diikat di pohon. Saat tiba waktunya disembelih, Mbah Jufri atau teman seperguruan Habib Lutfi pada saat beliau mengaji di tempat Kiai Haji Abdul Fatah Pekalongan yang ditugaskan untuk mengambil kambing tersebut. Pada saat Mbah Jufri mau menarik kambing itu, tiba-tiba si kambing melompat lalu lari dan ketakutan. Lalu Habib Lutfi bin Yahya tertawa melihat pola kambing itu dan beliau berkata, "Wedhus go ngormati Kanjeng Nabi kok melayu-melayu. Kambing untuk menghormati Nabi kok malah kabur." Tak lama kemudian, setelah Habib Lutfi berkata demikian, kambing itu tiba-tiba dengan santainya menghampiri Habib Lutfi dan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Kambing itu lalu disembelih sendiri oleh Habib Lutfi bin Yahya tanpa perlu bantuan orang lain. Orang-orang yang melihat hal tersebut langsung heran dan bingung. Kata orang itu, "Kok iso yo? Kok bisa ya?" Mbah Jufri kemudian berkata, "Kambing wae weruh maulid Nabi, ingsun menungso ora paham. Kambing saja tahu maulid Nabi. Kamu manusia tapi tidak paham." Demikianlah kisah karomah yang dimiliki Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ketika beliau sedang menghadapi sesuatu ujian. Karena tak ada sesuatu yang bisa menghalangi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak jadi, maka jadilah sesuatu itu. Demikianlah kisah tentang Habib Lutfi bin Yahya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.